ma asaba min musibatin, ya, tidaklah sesuatu yang menimpa itu terjadi. Ya, asaba yusibu, musibah itu segala yang kita alami. Ya, jadi musibah itu konotasinya netral asalnya, teman-teman sekalian. Asalnya netral, semua yang kita alami dalam kehidupan ini, baik yang bernuansa suka ataupun yang kita rasakan duka. Awas ya, baik yang bernuansa suka ataupun yang kita rasakan apa? Duka. Jadi semua yang kita alami, ya kan, kita mengalami kesenangan, kesedihan, ya, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, dan macam-macam. Ya, jabatan kita dapatkan, misalnya promosi, harta kita dapatkan, saat yang sama ada pengurangan dari harta, ya, ada kecelakaan pada pekerjaan, dan macam-macam dan sebagainya. Nah, itu semua yang kita alami. Cuma biasanya psikologi manusia itu kan selalu mengaitkan musibah itu dengan yang dukanya saja. Itu kan dia kena musibah tuh, gitu kan, kenapa kepleset di jalan? Itu kan dia kena musibah tuh, kenapa jatuh begini? Itu kan pada yang dukanya aja, padahal semua musibah. Ya, semua yang kita alami itu musibah, semua yang kita alami karena asalnya dari kata asaba yusibu, yang menimpa, yang kita alami juga. Ya, kalau langsung kepada kita, gitu kan, namanya soyib. Makanya kalau hujan itu ada menimpa, langsung netes gini, kita katakan berdasar doa Nabi, Allahumma soyiban nafi'a, ya Allah, jadikan hujan yang jatuh menimpa kami ini mengandung manfaat. Ya kan, tidak terjadi sesuatu yang menghadirkan duka mendalam gitu. Kembalikan ke yang tadi, karena semua yang menimpa kita semuanya berdasarkan hukum Allah, ketetapan yang sudah ada dibuat dan kita berikhtiar menjalani. Ya, cuman kan ada sebab akibat, ada sebab, musabib, musabbab. Ya kan? Musabib, musabbab nggak usah ditanya, sebab dipelajari. Bingung kan? Iya, makanya kita terangkan. Musabib, Allah yang menetapkan, bikin hukum. Musabbab, kita yang mengalami, menjalani. Sebab-sebab itu yang dipelajari. Misal, ada orang kecelakaan, meninggal, ya, meninggal nih. Musabib yang menetapkan hukum itu Allah, nggak usah ditanya. Kenapa dia meninggal? Nggak usah ditanya, emang udah ajal. Kenapa Allah mewafatkan dia? Nggak usah ditanya, itu kehendak Allah, kewenangan sesuai dengan sistem ajalnya. Musabbab, orang yang mengalaminya. Sebabnya itu yang dipelajari, apa yang dia tempuh saat berikhtiar di jalan itu. Apakah kendaraannya betul? Atau jangan-jangan kecepatan terlampau tinggi? Atau berkendaraan misalnya sambil main Instagram, ya, sambil lihat-lihat YouTube, sambil telepon-teleponan, macam-macam. Itu yang dipelajari. Begitu terjadi itu semua, musabib nggak ditanya, kenapa Allah mewafatkan dia? Udah, itu selesai, tiba ajal. Kenapa dia yang wafat? Karena bagian dia meninggal, ajalnya tiba, selesai. Tapi sebabnya dipelajari, jadi hukum buat kita. Jangan lagi mengendari kendaraan dengan kecepatan melampaui batas, apalagi sambil main-main misalnya media sosial, ya, menghidupkan telepon macam-macam dan sebagainya, sehingga konsentrasi itu tidak bisa fokus dengan baik, ya. Nah, itu yang disebut dengan bagian-bagian dalam lingkar kehidupan. Tapi jangan lupa, bukan hanya suasana duka, yang suka pun demikian. Karena semua masuk sistem, semua kehendak Allah sudah diatur. Kalau begini jadi begini, ini jadi seperti ini. Itu Allah buat sistem. Manusia berikhtiar. Sistem itu semua baik. Baik semuanya dengan semua resiko dijelaskan. Ya, karena semua baik, karena bersumber dari yang maha baik. Kalau manusia memilih salah, itu salah manusia, jangan salahkan Allahnya. Ya, kayak gini di sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah, ya. Semua ujian ya, nanti pas ujian akan diukur bagus, belajar semuanya. Belajar, kalau belajar naik kelas begini. Kalau tidak belajar nggak naik kelas akan dihukum begini. Kepala sekolah sudah baik menerangkan, bahkan tentang hukuman pun supaya trigger naik kepada yang baik. Jangan jadi begini. Ya, diarahkan supaya mengarahkan kepada yang baik. Terus ada anak nekat gak belajar, padahal udah diberitahu. Apakah yang salah kepala sekolah? Tidak. Kepala sekolah tetap baik, yang salah anaknya. Laisa kamitslihi syai', nggak ada yang sama serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi kurang lebih gambaran tadi, logika yang pengantar yang tadi disampaikan bisa menangkap, oh ya, Allah tuh maha baik. Diberikan semua punya Allah. Ya, inna lillah, semua punya Allah. Inna, bahkan diri kita pun, inna lillah, semua milik Allah. Semuanya. Yang punya Allah, kita nggak punya apa-apa kok. Itu kan? Ya, wa inna ilaihi raji'un. Bahkan karena kita punya Allah, maka kembali pada yang punya. Ya, kembali pada yang punya. Ya kan, kalau kita dititipin sesuatu, kita balikin pada yang punya. Kita ini titipan, istri titipan, anak titipan, suami titipan. Satu saat akan pulang pada yang punya. Jaga titipan dengan baik. Dan tangan ini titipan, mata titipan, jaga dengan baik. Makanya yang menitipkan itu membuat hukum. Di tangan gunakan begini ya, jangan dipakai begini. Mata gunakan begini ya, jangan dipakai begini. Kalau kamu jaga betul semua, aku lekatkan abadi selamanya sampai pulang. Ditempatkan jadi abadi, melekat pada kita. Ditempatkan di surga, indah. Allah maha baik. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya setiap kali ada musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah itu bukan hanya terkait dengan duka.
tapi juga ada sukanya. Makanya kalau dulu orang diberi jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena merasa titipan. Dan karena titipan, dia punya beban merawat. Kalau benar dapat pahala, kalau salah konsekuensi bermasalah. Ya, makanya ketika titipan itu jabatan misalnya diberikan pun, kedudukan diberikan, tetap Allah tegaskan, itu Allah yang amanahkan. Nah, masuk pindah suratnya ke Quran surah berapa? Surah ketiga, Ali Imran. Ya kan? Dari ayat berapa? 26 sampai 27 kita dapatkan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir sampai tulijul laila fin nahar dan seterusnya. Bahkan malam, ya, kemudian gelap, siang dan sebagainya pun Allah yang mengatur semua kok. Ya, makanya di Al-Baqarah di Quran surah kedua ayat 156, ya, setiap kali kita mendapati ujian kita katakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk membangun kesadaran pada diri kita semua punya Allah kok. Allah sudah tetapkan kok. Sudah ada semuanya kok dan seterusnya, gitu kan? Nah, karena psikologi manusia menganggap musibah itu selalu lekat dengan yang dukanya aja, makanya dikasih gambaran di ayat 155-nya untuk membangun kesadaran. Biasanya yang lupa kalau ada yang senang, yang ada yang duka saja. Makanya di ayat 155 dicontohkan oleh Allah yang sering menghadirkan duka, lupa untuk bermunajat, lupa untuk menyadari bahwa semua sudah ada sistemnya. Ya, maka di Quran surah kedua ayat 155 Allah berfirman, Al-Baqarah 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai'. Allah akan uji dalam berkehidupan dengan segala hal. Ini untuk menstimulus sistem kehidupan itu. Ada ragam-ragam ujian ya untuk mendorong sistem bekerja. Untuk menunjukkan kebenaran nyata bahwa apa yang Allah buat itu Allah telah tetapkan ada manfaatnya, ada maslahatnya untuk kita semua, kan? Walanabluwannakum bisyai' minal khauf, ya, rasa kegelisahan. Ada kan pernah gelisah kan? Ibu gelisah kalau akhir bulan, ya, uang bulanan belum tiba, gelisah kalau anak belum pulang dari sekolah padahal jam waktunya udah pulang, gelisah kalau di kantor belum ada ketetapan tentang jabatan apakah naik atau enggak, ya kan? Para menteri gelisah dari reshuffle apa enggak gitu kan. Kemudian apalagi para diplomat gelisah jadi penempatan atau enggak, gitu kan. Para birokrat gelisah ada pergantian atau enggak, ya, pedagang gelisah ini kursnya dolarnya naik atau enggak, pengaruh enggak, ada pembeli enggak, ya, Covid-nya bagaimana ini, tahunannya jadi libur apa enggak sebetulnya gitu kan. Macam-macam tuh, semua gelisah. Ya, tapi kan semua kegelisahan itu untuk apa? Untuk mensupport, jadi trigger, jadi katalis supaya ada perencanaan. Dari situ kalau orang benar paham sistem, dia baca di Quran apa nih? Oh, ada surat Al-Insyirah, cari hikmah nih. Oh, apa nih kalau ada begini? Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ah, daripada gelisah, bikin status gak jelas, ya baru mendung dikit udah bikin status. Suasana mendung kali ini di Bekasi ya, begitu gelapnya, nggak ada solusi. Ya, kalau mendung tuh siapkan jemuran angkat, siapin dalam suasana mendung itu ngapain, zikirnya apa, di rumah ngapain, itu fa idza faragta fansab. Kalau selesai yang kemarin selesai, tuntas sekarang, siapkan lagi. Apa rencana yang mau dibuat? Wa ila rabbika farghab. Itu tawakal deh. Kan kita nggak bisa ngatur cuaca. Emang dengan bikin status kemudian mendung selesai? Tidak. Nggak ada. Lebih baik kita beramal. Wa qul ya'malu fasarallahu a'malakum. Kerjakan yang positif untuk kita. Nah, itu lebih menenangkan. Keadaan hati yang tenang lapang disebut dengan syarah. Ya, kalau sudah muncul karakternya disebut insyirah. Makanya suratnya disebut al-insyirah. Ya, alam nasyrah laka sadrak, gitu kan? Bukankah sudah aku lapangkan keadaan jiwamu? Ya, ini khususan pada Nabi Muhammad SAW. Ini karena Rasulnya spesial, Nabinya spesial, sebelum diminta udah diberikan. Nabi yang lain minta dulu baru dikasih. Dijawab tapi minta dulu. Nabi Musa minta, baru dikasih. Apa permintaannya? Ya, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan jiwaku, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Rabbi syrahli sadri, itu doanya Nabi Musa. Ya, wa yassirli amri, di surat Thaha itu kan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, itu minta Rabbi syrahli sadri, minta dikasih. Nabi Muhammad nggak minta dikasih. Alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad SAW alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa wa yassirli amri. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Tuh keistimewaan Nabi Muhammad tuh, Masya Allah gitu kan. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, sempurna juga tidak, dan seterusnya gitu kan. Maka apa yang harus terjadi? Harus berusaha mengatur diri, mengarahkan pada yang baik, beramal pada yang benar. Gimana caranya? Ikuti pedoman sehingga sistem berkehidupan terjaga, nyaman, tenang, tentram, bahagia. Sudah meninggal, selesai. Meninggalnya pun tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, selesai. Itulah kehidupan. Ya, jadi kalau kita benar, kegelisahan tuntas. Minal khauf wal ju', lapar. Itu kita cari makan dan sebagainya.
Ya, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit. Itu kan ujian juga. Ya kan? Sampai meninggal. Wat thamarat, hasil kerja keras diambil orang. Ya, diterjemahkan dengan buah-buahan ya. Menurut saya agak kurang detail. Ya, kalau ujian hanya diberikan bagi tukang buah, maka kurang adil karena tukang sayur nggak diuji gitu kan. Harus berkeadilan. Thamarat di situ memahaminya pakai ilmu balaghah. Ya, pakai majas atau kinayah, kita bisa ambil itu. Artinya Pak, ini tinggi sih Pak. Quran itu luar biasa tinggi karena berasal dari yang maha tinggi, yang maha agung gitu ya. Samarat itu kan buah, nggak mungkin bisa muncul teman-teman sekalian kalau nggak ada pohonnya. Pohon tuh dari apa? Dari benih. Jadi ada orang tuh dari benih nanam, dirawat, nanam mangga, nanam padi, macam-macam dan sebagainya. Udah mau metik buahnya, besok mau panen, diambil orang. Kalau diterjemahkan dengan kiasan konteks kita sekarang, Bapak yang ikut tender, udah siap semua riset, biaya keluar macam-macam, tender berhasil, proyeknya diserobot oleh orang. Itu maksudnya. Wa thamarat. Ya, wabasyiris sabirin. Ini dia pasangannya. Dalam suasana kita mendapati duka, maka ada sabar. Ini dia nih. Nih, sikap hidup proporsional. Ini kalau tahu kita sistem kehidupan, mengerti. Ya, belajar di pedoman hidup di Hudan tentang ujian tuh akan begini. Ujian tuh begini sifatnya. Mengatasinya begini. Sistem kehidupan tuh begini. Nyari yang halal begini. Cara ngatasin setan begini supaya nggak terjebak pada jalan yang salah. Kalau kejebak di sini balik lagi supaya bisa melepaskan jebakan. Balik dengan taubat. Ini jadi hidupnya proporsional. Kalau sedang ada duka, dia sabar. Tuh. Sabar itu bukan diam, sabar itu solusi. Dia berkontemplasi, merenungkan jalan terbaik untuk mengatasi masalah itu. Ada ujian di rumah tangga, sabar dulu nih. Ya, memang jejak langkah pembuka sabar itu diam sejenak berkontemplasi, bukan diam membiarkan persoalan, bukan. Udah biarin aja, ntar juga selesai sendiri. Tidak, jadi sekam akhirnya. Akhirnya apa? Ketika terjadi hal lagi di kemudian yang akan datang, ada konflik lebih besar lagi karena yang lain terbawa. Tuh kan, Bapak begini, dulu juga begitu, dulu begitu tuh. Karena nggak selesai. Dibawa lagi. Ya, jadi persoalan cuma masalah senyuman, terus persoalan tagihan listrik yang 10 tahun yang lalu, ke bawah lagi. Jadi kan, sama, di pekerjaan, di apa-apa pun sering kali begitu. Sabar itu bukan begitu. Sabar itu merenungkan sedikit, sampai Nabi kan juga mencontohkan kepada kita, diam, tapi nyari solusi, nunggu wahyu dan sebagainya. Kalau kita, wahyu udah disampaikan, lewat Al-Quran, disampaikan ke kita, lah Rasulullah dijelaskan. Maka ketika ada persoalan di rumah tangga, di pekerjaan, di macam-macam, diam sejenak, merenungkan apa nih petunjuknya. Baca pedomannya, Qurannya apa. Ada semua di situ. Hadisnya. Apalagi kalau belajar dari awal. Sebelum rumah tangga, lihat fikir rumah tangganya. Mau kerja, pekerjaannya apa, lihat sifatnya nih, seperti apa. Pasti ketemu, pasti begitu. Itu pasti itu. Ya, itu nggak pernah meleset. Ya, dan selalu seperti itu. Jadi nggak pernah, never, selalu always. Gitu ya, nggak pernah meleset dan selalu seperti itu. Nggak pernah, never, selalu always. Ya. Itu ya. Jadi itulah sabar. Sabar. Ya, nanti sama juga begitu ada sesuatu yang melahirkan suka, menyenangkan, ya ada proporsional, ada syukur di situ. Syukur. Ya. Kenapa? Karena kita mengerti kalaupun kita dapat berusaha, ikhtiar, dapat jabatan diamanahkan. Ya, kita akan paham. Qulillahumma malikal mulki. Alhamdulillah. Ya, Allah telah menitipkannya kepada saya bukan pada yang lain, tapi juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena setiap titipan ini langkahnya cuma 2. Harus dibawa pada yang saleh, nggak boleh salah. Titipan harta, gimana harta jadi saleh? Dikelolanya seperti apa? Lihat petunjuknya. Oh ini nih yang dibawa ke rumah untuk nafkah. Nafkahnya harus begini, nggak boleh bawa yang haram. Maka gunakan gini, proporsional. Oh, kebutuhan di rumah kok cuma sekian. Ada lebihnya, Masya Allah. Kok yang dibutuhkan cuma 10 juta, Allah kasih 100 juta. 90 juta ini buat apa maksudnya yang Allah kasih? Baca lagi petunjuknya. Oh, ada kewajiban zakat. Oh, ada infak. Oh, untuk tabungan masa depan yang umroh, yang haji, yang kita sering berdoa. Ternyata dari sini jalannya. Oh, ternyata saya dulu sering berdoa, ya Allah, berikan kesempatan muliakan orang tua saya. Oh, ada infak. Infak itu salah satunya untuk orang tua. Ternyata orang tua bukan dizakati, tapi diinfaki. Ya, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Oh, ternyata ini jawaban dari doa-doa yang lalu. Oh, ternyata ini maksudnya Allah berikan saya kedudukan, cuman titipan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dilantik sekarang 2 bulan kok tiba-tiba di reshuffle.
dilantik sekarang, setahun kemudian kok sudah berganti, dilantik sekarang, yang lain kok yang dapat promosi, ini yang diberitakan dan nyebar-nyebar kartu nama, ternyata salah lantik, yang lain yang harusnya jadi. Nah itu tuh, makanya kalau kita sikapnya proporsional, tahu, kita nggak akan macam-macam, dititipkan kedudukan supaya saleh, buat kebijakan yang baik, yang bermanfaat, yang berkehidupan, ya, dalam level-level tertentu, berbangsa, bernegara, bermasyarakat supaya rakyat tenang, nyaman, baik, di keluarga supaya anggota keluarga baik, ya, kalau untuk pribadi masih single, ya, nah, maka biar kebijakan yang baik supaya pribadi terbawa pada yang baik dan sebagainya. Ini jalannya. Ilmu juga begitu, bukan untuk menyimpang, bukan menggunakan ilmu untuk rekayasa tertentu, ya, termasuk ilmu agama. Jangan sampai dititipkan ilmu, digunakan fatwanya hanya untuk nyari dunia, dikreasikan fatwa sesuai kepentingan-kepentingan materi, ya itu nanti masuk jalur yang salah. Semua sama, baik ilmu, harta, kedudukan, plus tenaga. Kan 4 ini yang kita pakai dalam menjalani sistem kehidupan. Kalau nggak pilih ilmu, passionnya turun ke bawah, pengajar, dosen, ilmuwan, macam-macam, atau juga harta, pebisnis, pedagang, apapun namanya, gitu kan. Kemudian juga kedudukan, jabatan, apapun profesinya, mulai dari presiden sampai macam-macam, sampai turunan, sampai presiden direktur, komisaris, macam-macam, ya. Nah, dan seterusnya sampai yang keempat, tenaga. Tenaga mau dipakai apapun, kan manusia yang memberikan nama. Ya, tapi pada akhirnya kita yang berkreasi, mau yang di masjid, ya azan pakai tenaga kan, mau yang di pasar pakai tenaga, macam-macam. Itu manusia aja yang pilih dengan nama-nama tertentu. Pada akhirnya kita yang menjalani. Jangan sampai salah jadi apapun, karena kita cuma menjalani ini sampai meninggal. Begitu meninggal selesai deh, gelar manusia nggak ada lagi. Makanya apapun yang ditetapkan, kalau kita tahu hukum ini, proporsional hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada Allah, ya kan? Dan semua Allah yang tetapkan, dan kita akan proporsional. Kenapa? Ya, karena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya kan? Karena semua yang terjadi itu Allah Maha tahu. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segalanya. Untuk membuktikan itu semua tercatat kemudian di Lauh Mahfuz. Itu kitab yang jelas. Ya, fi kitabin min qabli an nabraha. Jadi pengetahuan Allah sudah menjangkau semuanya untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak, mengetahui semuanya, terdokumentasikan dalam kitab Lauh Mahfuz. Nanti kitab ini akan mengonfirmasi apa yang telah kita kerjakan, dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat pun sadar, malaikat nggak tahu apa-apa kecuali Allah yang telah tetapkan. Malaikat akan mengagungkan Allah. Saya diberi tugas, kata Rakib, kata Adi, nyatat, ternyata Allah sudah Maha tahu segala yang dicatat. Sama antara yang dihisab kitab catatan malaikat dengan yang telah Allah tetapkan dengan pengetahuannya, Allah Maha tahu tadi, sama persis. Sama. Tapi memahami itu dalam konteks berkehidupan kita nggak tahu. Karena nggak tahu, kita berikhtiar. Itu. Karena hukum Allah pun menetapkan ikhtiar. Ya, pengetahuan Allah itu berlaku pada ikhtiar kita tadi itu. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Cuman kan karena kita nggak tahu. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Ya kan? Dari awal sampai ke akhir. Tapi Allah beri jalan lewat kitab. Nih yang kamu tempuh nih begini. Resikonya akan seperti ini. Kita menempuh itu dengan ketidaktahuan kita, diberi petunjuk. Tempuhlah yang soleh, jangan kerjakan yang salah. Resiko begini. Apa yang akan kita kerjakan, Allah sudah tahu lebih dulu. Terdokumentasikan. Nanti dikonfirmasi antara kitab yang dicatat oleh malaikat, saat kita kembali kepada Allah, dengan apa yang telah Allah ketahui, yang disampaikan untuk menunjukkan keagungan Allah dengan sifat alimnya. Maka di situ kita sadar. Bahwa apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini proporsional. Jangan terlalu banyak berduka kalau mengalami sesuatu. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah wajar zata. Oh, ini maksudnya begini, hikmahnya begini. Ya kan? Dan Allah Maha tahu dengan segalanya ini. Makanya kalau ada sesuatu yang hilang, ke masjid, mau tobat, mau soleh, mau baik, pulang-pulang sandal hilang, cari dulu. Cari gitu kan, dan dicari lama-lama nggak ada kan, oh maksudnya apa, mungkin ada harta saya yang dulu nggak tepat, gitu kan, harta saya yang dulu mungkin menyertakan yang haram, maka Allah nggak suka ketika saya mau jadi baik, yang soleh, yang salah masih ada yang melekat, yang haram masih ada, maka pelan-pelan dihilangkan. Begitu sadar, sedang duduk, tiba-tiba Allah kirimkan datang DKM. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, ini lagi nunggu aja pulang. Kok belum pulang? Iya mau pulang. Kok alas kakinya kemana? Ya justru itu tadi nyari-nyari nggak ketemu, udah nih carikan sana, Masya Allah ganti yang baru. Kalau datang pakai sendal jepit tadi kan, dibelikan sendalnya sendal bagus itu macam-macam, baru lagi, dan dari yang halal. Masya Allah ya. Dan banyak hal gitu, banyak hal yang terjadi. Kalau kita sadar dengan semua itu, maka kehidupan proporsional. Itulah qada dan qadar. Jadi menjalani hidup itu nanti santai saja, nikmat, tenang. Ya santai dalam pengertian senang dan tenang, karena semua tahu kalau begini ya nggak usah terlalu berlebihan lah nyikapinnya. Ya, itu yang terjadi. Makanya banyak orang-orang dulu tuh Masya Allah yang paham ini mengerti sekali. Ya, satu kali
Ada, ini kisah viral ya, sangat viral sekali. Sering banyak ustadz juga menyampaikan informasi ini karena memang viral kisahnya. Hampir orang-orang belajar itu mengetahui. Ada seorang Arab Badui, teman-teman, orangnya soleh, baik, mengerti tentang qada dan qadar. Dia sedang makan tuh. Saat makan, diinfokan, masuk ke tendanya orang mengatakan, "Hei Fulan, anak kamu meninggal diterkam serigala," katanya. Dia cuma diam begini. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Orang ini heran. Apa nggak dengar suara saya? Dia katakan lagi, "Ya Fulan, anak kamu itu meninggal diterkam serigala." Orang-orang udah pada ngumpul kan, bahasa kita begitu. Nah, kamu meninggal. Dia diam lagi begini, dia katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Makan lagi. Kesal orang ini. Karena Anda bayangkan, ya dia saking kesal, ini anak sendiri, ini apa nggak peduli nih bapak ini. Dia katakan, "Hei Fulan, dia kan anak kamu ini meninggal, dia kan diterkam serigala. Kenapa kamu malah makan sibuk begini? Kamu datangnya anak kamu begini, urus dan sebagainya." Maka ketika sudah mengerti sampai 3 kali disampaikan, dia kan, oh dia belum paham, maka diterangkan oleh orang ini. "Kamu tahu tidak? Kamu yang mendesak saya sekarang, dia kan, tidak akan pernah bisa membangkitkan anak saya yang sudah wafat itu. Allah sudah tetapkan dia meninggal. Ya, kalau saya kedakan sekarang, langsung buru-buru dan sebagainya, saya gelisah tidak mempersiapkan diri, maka jelek juga. Akhirnya, saya buru-buru, tidak mempersiapkan apa-apa dan sebagainya. Dan ini yang telah Allah berikan kepada saya makanan, tidak saya habiskan. Ini kan rezeki juga. Jadi biarkan saya cepat dulu menghabiskan ini, supaya saya cepat mengurus anak saya siapkan. Daripada kamu selak-selak terus dari tadi. Jadi biarkan saya menghabiskan makanan sebagai takdir yang Allah tetapkan kepada saya, ya, supaya menjadi pahala kebaikan. Setelah itu saya urus anak saya." Kebayang nggak? Ya, ini jangan salah paham ya. Jangan melihat bahwa ini bapak nggak peduli sibuk makan. Tidak. Dia melihat jangan sampai ada makanan yang sia-sia, ditumpahkan. Jadi bagian-bagian setan, bagian-bagian yang tidak baik dan sebagainya. Jadi dia segerakan untuk selesaikan makanan itu. Selesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Selesai, dia kenyar. Dia selesaikan anak yang sudah diurus oleh masyarakat. Dia datang ke sana, kemudian dia selesaikan. Ini yang dimaksud proporsional. Maksudnya apa? Dia pertama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai takdir penetapan imannya kepada Allah. Udah. Saya meratapi pun berteriak ini itu pun tidak akan menghidupkan kembali. Jadi kita sabar, kita tawakal, tapi ikuti jalur hukumnya, bukan didiamkan. Sebabnya apa? Kalau sebab yang wajar karena penyakit, kalau sedih itu wajar, menangis itu wajar, itu biasa. Yang salah itu meratapi, kenapa dia harus dia ya Allah, dia kan kenapa bukan temannya aja? Enggak begitu. Kenapa bukan ini aja? Tidak begitu juga gitu kan. Itu sudah takdir, sudah selesai. Musabib nggak ditanya, musabab nggak ditanya, sebab yang dikoreksi. Jadi belajar dari yang tadi, yang saya maksudkan adalah bagaimana dia menyikapi secara proporsional. Diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kemudian dia habiskan dulu apa rizki yang telah Allah berikan kepada dia, selesai gitu kan, dengan proporsional tentunya. Terus dia kejar, dia selesaikan. Ya, dia baguskan, dia terima, ucapkan terima kasih ke masyarakat, kemudian dikafani, disolatkan, ya, sebelumnya dimandikan, lalu setelah itu selesai. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau ada kejadian pun kita belajar dari hikmahnya. Ada kejadian tertentu, ya, kita proses semuanya, sebabnya kita cari. Kalau ada tindakan hukum, selesaikan secara hukum. Nanti semua yang terkait dengan sistem hukum itu akan dihisab di hadapan Allah. Ya, ada tindakan pencurian misalnya. Pencurian ya kalau dibiarkan akan merasa benar, maka laporkan pada yang berwajib. Ya, begitu dilaporkan, itu akan mengikat semua sistem itu. Ya, kalau diterima, diproses, ya, maka berlaku. Benar nih, amanah ditugaskan. Kalau diniatkan ibadah oleh pemangku hukum, maka dapat pahala. Jangan salah, dapat pahala juga. Kalau diniatkan ibadah, dapat pahala, sistem berlaku, ya, dan sebagainya. Kalau tidak diproses dan sebagainya, ya, dapat dosa juga. Nanti hukum dunia juga berlaku. Bisa ditegur oleh pimpinan, bisa dimutasi, bisa macam-macam, bisa terjadi gitu kan. Nah, itu hukum yang dibuat. Karena kenapa? Ada keseimbangan dalam hukum. Dan keseimbangan itu mizan namanya. Jadi nggak boleh, hukum Allah itu harus stabil semua. Ya, ada sebab akibat, ada aksi reaksi, ada dampak dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi singkatnya, memahami qada dan qadar. Kalau kita mengetahui dengan baik, belajar mendekatkan Al-Quran pada kehidupan kita, makanya Al-Quran, ya Allah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ayo baca yang sering, ya, supaya jadi penyemangat, motivasi, jadi syifa, jadi obat bagi jiwa, jadi rahmat, ya. Setelah itu ngaji, lihat, supaya paham ini. Kalau sudah paham, nikmat menjalani kehidupannya. Nah, dari sabar dan syukur ini, maka apa yang terjadi? Ajaban li amril mu'min. Baca hadisnya. Ajaban, sungguh orang beriman itu kehidupannya mengagumkan. Ajaban li amril mu'min. Itu hadisnya populer kan? Viral kan? Ya, mengagumkan kehidupan orang beriman itu. Apa yang menjadi mengagumkan? Karena semua yang terjadi pada dirinya, dia pandang proporsional, sama semua, nggak ada bedanya. Ada jabatan, nggak ada jabatan, sama hidup. Ada harta, nggak ada harta, sama proporsional. Ikhtiar yang dia tempuh. Apa?
Ya, apa yang menjadi sama itu? Jika dia berada dalam keadaan mendapat nikmat, suka, syakara, dia bersyukur. Ya kan? Dan jika dia merasakan keadaan duka, dia bersabar. Jadi nggak ada bedanya bagi dia suka dan duka. Dia melihatnya sebagai ujian dari Allah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sholat dan sebagainya macam-macam kerjakan. Proporsional. Sakit, alhamdulillah, Allah uji. Ya, di situ apa yang bisa dilakukan? Peluang untuk istighfar, peluang untuk tahajud, peluang untuk berdoa. Alhamdulillah yang tidak pernah saya dapatkan saat saya sehat, dapatkan saat saya sakit. Ya, itu cara melihatnya. Maksudnya bukan pengen sakit, bukan. Maksudnya dalam setiap keadaan kita sikapi proporsional. Ya, makanya ada ulama-ulama tertentu yang kadang-kadang unik cara memahaminya. Ada ulama pernah sehat kan, dia suka sakit. Nah, satu kali dia nggak sakit, nangis malah. Nangis, terus orangnya heran. Mabi kayak Syekh, kenapa Anda Syekh? Katanya. Saya tuh bingung, kok saya belum sakit jadi bulan ini katanya. Saya makin heran orang yang nanya, kok kenapa begitu? Kan Nabi bilang, kalau sakit itu ada peluang kita beristighfar, ada peluang dosa diampuni. Saya takut karena nggak sakit, ini dosa-dosa saya nggak diampuni. Coba cara berpikirnya. Bukan pengen sakit, bukan. Ya, tapi ada sesuatu yang tinggi yang perlu kita maknai. Bagaimana orang ini sangat proporsional. Jadi saat sakit dia manfaatkan sabda Nabi petunjuknya, ayat-ayat Quran petunjuk dimanfaatkan, tingkatkan ibadah, rajin istighfar. Saat sehat pun dia isi dengan syukur. Dia isi dengan tingkatkan ibadah juga. Dia isi dengan macam-macam sesuai dengan porsi ibadahnya. Itulah qada dan qadar. Jadi qada, ya, qadar telah tuntas disampaikan, qadar sistem kehidupan yang dibuat, takdir dibuat secara sistematis dengan terbaik, ya, sesuai dengan kemaslahatan, presisi yang sangat sempurna. Kita menjalannya dengan ikhtiar, semua ada konsekuensinya. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada kita supaya tidak salah langkah. Manusia memilih, dan semua pilihan manusia yang ditempuh itu Allah sudah mengetahuinya. Untuk mengonfirmasi ini semua, maka Allah tetapkan ada kitab di Lauh Mahfuz yang nanti akan ditunjukkan kepada kita untuk mengonfirmasi amalan kita yang dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat pun akan mengagungkan Allah, ya, mengta'zimkan Allah. Kenapa? Karena menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Mereka nyatat-nyatat yang telah dicatat oleh mereka sama persis dengan apa yang telah Allah ketahui keseluruhannya, karena menjangkau segala hal. Pun demikian dengan kita pun, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kemudian kita kembali kepada orang-orang yang beriman, bersama berkumpul dan sebagainya, mendapatkan rahmat Allah. Dan setiap detil itu terjadi, keputusannya disebut dengan qada. Setiap detilnya. Qadar sistemnya berlangsung berkehidupan, setiap detil berlaku, kun terjadi, fayakun jadi. Ya, itu disebut qada. Jadi begitu berlangsung tetap itulah qadanya. Sistemnya disebut dengan qadar, ketetapan Allah yang menjadi hukum berkehidupan qadar. Begitu setiap satuannya berlangsung terjadi kun atas perintah Allah, fayakun terjadi, maka itu disebut dengan qada. Karena itu kata qada dalam Al-Qur'an dilekatkan dengan kalimat kun fayakun. Jelas ya? Ya, kata qada dalam Al-Qur'an ya dilekatkan dengan kalimat apa? Kun fayakun. Jadi kalau bicara kun fayakun bukan film, itu bicaranya masalah qada. Ya, seperti kiamat sudah dekat, itu bukan film, itu iqtarabatis sa'ah gitu ya. Jadi itu yang kalimat kun fayakun dan qada pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Paling kiri di pertengahan. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, inilah hidup. Ya, tinggal sekarang prakteknya kita jalani. Ya, sebelum menjalani, ya sama, harus melewati ujian. Seperti hidup pun menjalani ujian. Maka teman-teman sekalian, alhamdulillah, itu telah saya tuntaskan pembahasannya, telah nampak semuanya, dan janji saya tidak mencoret-coret, tapi memberikan satu isyarat-isyarat saja, sehingga citranya nanti teman-teman di admin juga bisa foto, kemudian disampaikan, Anda bisa download, jadi bisa lihat, nanti detil pembahasannya Anda tinggal lihat, dengarkan ceramah-ceramah, lihat alurnya kemana, pahami yang sebelumnya. Setelah itu nanti cek pemahaman dengan mengikuti ujian. Wajib ya, ikut ujian wajib ya, yang telah tersambung dengan Mira, keluarga besar Mira. Karena kalau sudah masuk sistem, diaktifkan, artinya Anda terdaftar sebagai mahasantri di Ma'had Islam Rafiah Akhir. Ini pesantren virtual pertama. Alhamdulillah sampai hari ini setidaknya ada 7.000 orang. Dan angkatan pertama akan berakhir di akhir bulan ini. Jadi yang belum bergabung dipersilahkan ya, dengan senang hati silahkan bergabung teman-teman sekalian. Dan ini orientasinya kita benar-benar untuk belajar. Ya, jadi bukan mencari profit, bukan mencari ini, itu tidak. Ya, kalaupun Anda masuk ke Wah Corner pertama kali, itu kan hanya beli paket aja, dan itu pun juga nggak seberapa gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ganti cetak, ganti macam-macam dan sebagainya, dan itu disupportkan kembali juga. Hasil-hasil itu ada yang kita zoom kan nggak bayar ya, dan saya nggak pernah minta iuran kepada teman-teman, karena saya mencoba ingin sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan sendiri. Nanti kalau ada gerakan berjamaah, kita sampaikan. Ya, misal sekarang kita akan masuk ke pembangunan yang pesantren tingkat boarding school dengan fasilitas nanti yang Mira juga.
Maka silahkan kalau mau teman-teman support ke situ aja gitu ya. Nah, nanti atau yang terkait dengan Mira, YouTube-nya juga kita nggak ada iklan, nggak ada apa supaya belajarnya juga maksimal. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu hanya kita berikhtiar, kita nggak tahu bagian mana yang disetujui oleh Allah. Dan kita nggak tahu di sisi mana yang diikhlaskan oleh Allah. Yang penting kita berdoa, dan mohon saya didoakan supaya diikhlaskan oleh Allah. Kemudian yang kedua juga dimaafkan kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Itu yang paling penting yang kami harapkan. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Dengan ini tuntas 6 simpul ya, yang telah kita pelajari. Tinggal penguatan dari kitab. Sebelum penguatan saya ingin ada ujian dulu. Setelah itu saya perkenalkan kitab-kitab. Ya. Ada beberapa juga yang dasar, yang pokok di perpustakaan juga masih ada beberapa. Ini Al-Qaeda Islamiyah kan belum kita baca semua, ya. Baru sebagian. Kemudian ini ada Fathul Majid, ya. Ini juga kitab cukup bagus. Kemudian nanti ada Al-Iqtisad fil I'tiqad yang kurikulum juga yang dipelajari. Ini ada yang standar-standar Al-Qaeda Ad-Diniyah, ini ya. Ya, anak-anak SD, karangan guru-guru mulia nih, yang disampaikannya ringan-ringan, padat-padat, hafalan-hafalan tapi dalam. Ini Mudzakarah fi Ilmi Tauhid yang kurikulum Al-Azhar. Ya, ini kurikulum Al-Azhar. Jadi kalau kita nanti ngaji ini, ini insya Allah. Yang tadi ini Madinah juga ya, Fathul Majid kan dibahas juga nih. Di Madinah dibahas juga Fathul Majid. Ya. Kemudian yang ini yang agak besaran lagi nih. Ini Al-Azhar juga nih. Ya, Al-Azhar punya nih. Ya, yang ini Ilmu Tauhid. Ya, di Kuliah Dirasat Islamiyah. Yang ini juga sama, nanti ada Al-Iqtisad fil I'tiqad yang ada Imam Al-Ghazali, nanti kita kumpulkan juga. Nanti kalau sudah itu, masuk ke abad kedua ketiga Hijrah, munculnya banyak setelah terjemahan-terjemahan filsafat dari Yunani, nanti ada pengaruh dialektika. Nah, ini mulai disoal-soal tentang qadar, tentang ini apakah Allah tahu detil sesuatu saat akan dikerjakan, macam-macam lah. Padahal kita udah belajar ini. Dan zaman Nabi nggak banyak ditanya-tanya tuh yang seperti itu, karena sudah jelas. Kan yang saya sampaikan tadi jelas kan? Gitu kan, dari awal ke akhir ini macam-macamnya lah. Kalaupun ada hal-hal yang diuji di ujian, dikonfirmasi pun terang jalannya, dan nggak akan jauh jawaban dari apa yang tadi disampaikan. Ya waquli malu fasarallahu amalakum dan seterusnya, macam-macam itu terkonfirmasinya ke sini. Nanti timbul dialektika itu setelah nanti ada terjemahan-terjemahan filsafat dari Yunani, didialogkan, didialektikakan, muncullah diuji. Makanya kan dalam ilmu logika itu hanya untuk menguji sebuah pembenaran. Kadang-kadang nggak ngasih solusi, cuman nguji aja statement. Benar nggak statementnya, premisnya benar nggak, tapi ngasih solusi nggak. Itu ya. Nah, jadi untuk mempertahankan, menguatkan logika, bagus. Tapi untuk ngasih solusi dalam berkehidupan, belum tentu. Ya, karena kadang-kadang ahli logika juga nggak konsisten. Dia menguji pernyataan, tapi dia sendiri nggak ngamalkan gitu. Ya. Ya. Jadi akalnya sehat, tapi amalnya belum tentu sehat gitu. Nah, makanya akal dengan amal itu harus berimbang. Nah, untuk menjadikan akal dan amal itu sehat, imannya harus sehat. Ya, maka akal sehat juga bagus, tapi kalau imannya nggak sehat bermasalah. Iman yang sehat itu bagus untuk memberikan imun yang kuat kepada kesehatan akal dan kekuatan tubuh. Catat jadi status tuh. Jadi kalau kita ke sini selesai semuanya. Tuntas. Nanti begitu ada dialektika muncul, dialektika ini, sampai dari situ nanti lebih kompleks lagi. Kompleksitasnya mana? Ketika muncul peradaban Islam di barat, di timur, selesai di bawah. Orang Islamnya malah menjauh dari Quran. Ketika menjauh dari Quran, jauh dari hadis, terlena oleh materi macam-macam. Nah, produknya diambil. Ya, ada orang-orang yang tidak menginginkan ditumbuh lagi, bikin gerakan. Gerakannya disebut orientalis. Nanti ada babnya sendiri. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar tentang itu. Jadi ada kitabnya ada dan udah berjumpa dengan tokoh-tokohnya. Jadi saya dulu ketemu tokoh-tokohnya, tahu siapa si fulan, apakah dia sendiri ataukah kerja berkelompok. Ya, bagaimana pekerjaannya dan sebagainya, kampus-kampusnya di mana. Kadang-kadang yang nggak paham tuh ya terbuai aja. Oh, saya ke Eropa kampus di sini. Padahal itu kampus tuh dibuat oleh orientalis. Jadi makanya kalau ada jurusan nggak semuanya salah, ada yang bagus-bagus jurusan umum ini. Tapi kalau udah masuk ke pemikiran, hati-hati. Ya apalagi pemikirannya sudah masuk dunia Islam, dunia Timur. Ya itu udah pasti ada misi-misi tertentunya. Makanya jangan heran kalau pulang kok ada aneh-aneh gitu. Dulu sholat nggak ada masalah. Sekarang kok jadi pada aneh, nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting berbuat baik gitu kan. Padahal yang penting kan isinya, nah ini tadi yang saya katakan, filsafat itu kan salah satu menguji logika supaya benar. Tapi nggak diteruskan ke sananya, sehingga ada sifat bijak untuk beramal. Ini nggak nyampe situ, sampai ke logikanya aja. Kan logikanya sholat itu kan premisnya sederhana. Ya orang sholat itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau saya bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi dong. Secara logika, kalau kita nggak benar cara mempelajarinya, salah tangkap, kita merasa itu benar statementnya. Sholat fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat dong. Bagaimana jawabnya? Katakan pada orang seperti itu, meninggalkan sholat itu mas termasuk perbuatan mungkar. Selesai. Ya.
Nah, jadi kadang-kadang kalau ada kekuatan logika dijawab dengan logika lagi. Kita nanti belajar, saya tunjukkan beberapa. Ya, nanti ada sekarang dipopulerkan, sering banyak terjebak, ya pemahaman awam terutama. Ya, mau dibawa kemanapun, ke aspek-aspek dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, kadang banyak. Ini makanya logika yang benar, maka di matematika juga ada logika. Untuk menguji kebenaran dalam angka-angka yang sifatnya pasti gitu kan, nanti terbawa ke rasionalitas, terlatih, terasah. Dan orang yang sering baca Quran, ngaji, apalagi bahas hukum, fikih, itu akan terasah cara berpikirnya. Jadi mengerti apa yang akan dibahas. Nanti lucu deh kalau belajar ilmu mantik itu lucu gitu ya. Jadi ada yang salah premisnya. Premis benar tapi kesimpulan salah. Ya, pilih mana misalnya orang muslim yang koruptor dengan misalnya non-muslim yang jujur. Nah, itu kan udah salah tuh. Ya, udah salah kalau premisnya netral asalnya. Ya, tapi masa iya sih nggak ada orang Islam yang jujur gitu kan? Ya, masa iya dari sekian nggak ada orang Islam. Makanya ada namanya apple to apple. Harus sama sebanding apel bandingkan dengan apel. Jangan bandingkan apel dengan terasi. Yang nggak jujur bandingkan dengan yang nggak jujur lagi. Koruptor bandingkan dengan koruptor lagi. Jujur bandingkan dengan jujur lagi. Baru seimbang. Ya, ada yang premisnya benar, kesimpulan salah. Misal, gitu kan? Monyet suka pisang. Nah, kemudian Asep suka pisang. Ya, kan monyet suka pisang, Asep suka pisang. Ini premisnya benar. Monyet benar suka pisang, Asep benar suka pisang. Cuman kesimpulan salah. Nah, maka apa kesimpulannya? Maka Asep sama dengan monyet. Kan keliru kan? Itu keliru gitu. Jadi ada beberapa yang diterapkan dalam kehidupan. Ya, contoh kalau salah, ini muslimnya yang salah. Orangnya yang disalahkan jilbabnya, disalahkan orangnya, disalahkan Islamnya. Maka muncul gerakan namanya Islam liberal. Padahal yang benar kan muslimnya. Dia yang punya pola pikirnya, Islamnya nggak begitu. Kenapa yang disebutnya Islam liberal? Islam plural, Islam inklusif, Islam eksklusif. Padahal Islamnya jelas Islam. Dari dulu Islam begitu. Nggak pernah ada orangnya yang bertindak begitu. Nah, makanya kalau ada orang mencuri, kok yang disalahkan jilbabnya? Ya kan? Yang kena demikian, yang dipakai kok jilbabnya dan sebagainya. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Nah, ini terapannya sudah ada di lingkungan kita, tapi cara berpikirnya nggak benar. Maka ini harus diperbaiki. Memperbaiki ini dasarnya mesti kuat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat begitu, nanti insya Allah sudah ada hidayah. Sudah paham nih kalau ini keliru. Kita benarkan. Tapi benar pun proporsional. Tidak untuk menghujat manusianya, tidak untuk menghujat orang bahkan namanya, tapi lebih memperbaiki perbuatannya. Itu indah. Berislam itu cukup deh manusia pada muslim, insya Allah damai kehidupan. Tapi berislam yang benar, dengan cara yang benar. Ya kan? Nah, itu teman-teman sekalian, mohon maaf saya detilkan yang terakhir ini karena kita juga gelisah dengan suasana-suasana yang ada gitu kan. Karena perbuatan-perbuatan tertentu, apalagi yang sifatnya manipulatif. Sekarang banyak orang pakai agama. Ya, nyamar-nyamar bikin pesantren, bikin itu, padahal enggak tuh modus aja gitu. Kemudian ada tindakan-tindakan yang buruk di situ. Ya, praktekkan hukum berkeadilan. Seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu kan. Modusnya bikin pesantren, padahal setelah dicek tempatnya bukan tempat seperti itu. Ya, dijadikan kemudian sebagai pemuas hasrat dan sebagainya. Itu hukum aja, hukum yang berkeadilan. Ya, ternyata manipulatif. Tapi yang terjadi apa? Yang dikesankan media kan pesantrennya, ustadz dan sebagainya. Sehingga ada kesan-kesan orang takut dengan pesantren. Terus membuat trauma, buat ini, buat itu dan sebagainya. Ini yang cara berpikir yang keliru. Yang tadi yang saya sampaikan, yang monyet suka pisang itu gitu. Jadi kok ngelihatnya ke pesantrennya gitu. Padahal itu tahfidz juga bukan, ini juga bukan, cuma dijadikan modus aja dan sebagainya. Nah, terus kok yang diangkat cuman itu? Padahal bulan Maretnya di satu tempat di Medan itu ada kejadian juga dan bukan Islam, kepala sekolah juga gitu. Ya, nah itu juga jadi jadi kesan. Jadi disamakan. Jangan melihat kepada ras, agama tertentu macam-macam. Ya kejahatan ya kejahatan. Makanya dalam Islam berkeadilan. Sampai Nabi memberikan satu ilustrasi. Ya, law kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu aydiha. Kalaupun Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan mencuri, terbukti, aku akan sendiri akan potong tangannya. Ya, dan nggak mungkin Sayyidah Fatimah mencuri. Mulia putri Rasul, Masya Allah, luar biasa. Akhlaknya macam-macamnya. Tapi Nabi memberikan sebuah gambaran konsepsi berkeadilan. Mau ustadz, mau kiai, mau macam-macam lah. Kalau memang keliru, dibuktikan secara hukum, salah, ya berikan hukuman yang berkeadilan. Tapi kalau benar, ya jangan direkayasa gitu kan, karena itu pun akan membawa konsekuensi pada kemuliaan yang saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pengingat ya. Jangan marah nih. Hanya pengingat untuk kita semuanya. Ya, dan tidak kita menyoal orang per orang, tidak, tapi kita memberikan gambaran berkebaikan. Kalau seperti itu tenang kehidupan insya Allah. Ya, ayo semuanya berpositif. Ya, saya mengajak semua berharmoni, kemudian semua saling memaafkan, saling ada dalam suasana baik, terutama berkehidupan berbangsa, bernegara. Insya Allah kalau semua dijalani dengan baik, kemudian bertujuan mulia sama-sama, Allah akan berikan ketentraman, kebaikan, kemuliaan pada diri kita, keluarga kita, bahkan kehidupan berbangsa, bernegara. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah rahmati. Mohon maaf
Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang tidak pantas, sungguh tidak dimaksudkan. In uridu ilal islah mastata'at. Saya hanya berkeinginan yang baik seperti yang saya niatkan, tapi kalau dianggap kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memuliakan kita semua. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. チャンネル登録お願いね。